Baik, rangkaian acara akan kita mulai. Selamat pagi, selamat datang Bapak dan Ibu sekalian. Di serangkaian acara pengumuman pemenang lomba AKPDBK November di tempat Hotel Grand Sol Marina, Tangerang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, baik, kami informasikan Bapak dan Ibu, kita akan mulai reopening lagi 15 menit ke depan.
Cek. Baik Bapak dan Ibu sekalian, acara rangkaian pengumuman pemenang lomba AKPDBK akan kita mulai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang kami hormati dalam rangkaian pengumuman pemenang lomba AKPDBK November bertempat di Hotel Grand Sol Marina Tangerang, Sabtu 28 November 2020. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kami mohon berkenan untuk berdiri sejenak. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan selamat pagi Bapak Ibu dan juga hadirin yang berbahagia. Senang sekali bersama kami berdua, saya Sabil Zaidan. Dan saya Beta Susanto. Kita kembali bisa hadir untuk memandu acara pada pagi hari ini, di mana ini merupakan persembahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam lomba AKPDBK. Jujur itu juara. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu dan hadirin. Baik, di awal acara ini kami berdua juga ingin menyampaikan selamat pagi dan selamat datang kepada tamu-tamu kehormatan. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang yang terhormat Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Yang kedua, kepada Pelaksana Tugas Kepala Pusat Prestasi Nasional, Bapak Asep Sukmayadi.
Yang ketiga, kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang dalam hal ini berkesempatan diwakilkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Khusus Provinsi Banten. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Provinsi seluruh Indonesia, Ketua Pokja Bidang Pendidikan Khusus Bapak Aji Kusumanto, Sekretaris Bidang Pendidikan Khusus Bapak Iim Ibrahim, dan kepada seluruh Dewan Juri Lomba AKPDBK tahun 2020. Dan tentunya kami ingin mengucapkan juga sekaligus menyapa kepada seluruh Bapak Ibu Guru, adik-adik peserta Lomba AKPDBK 2020 yang juga sudah hadir dan menyaksikan secara daring pada pagi hari ini dari manapun Anda berada. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami. Ya, dan berbicara sedikit mengenai AKPDBK 2020 merupakan sebuah apresiasi untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SLB dan juga peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif untuk dapat memberikan ekspresi dan menunjukkan bakat-bakat terbaiknya. Dan ajang ini merupakan diselenggarakan setiap bulannya dengan mengusung tema yang berbeda. Di bulan Desember nanti merupakan puncak dari semua jenis kreasi akan ditampilkan dan kita simak bersama. Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional, adik-adik yang mempunyai kreasi bidang seni, olahraga, keterampilan, atau bidang kreasi lainnya dipersilahkan untuk mengikuti dan juga memeriahkan ajang kreasi dan apresiasi pada bulan Desember mendatang. Dan kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan motivasi serta juga menumbuhkan semangat bagi para peserta didik yang kuat dan tentunya semangat untuk meningkatkan prestasi dengan mengedepankan sportivitas dan kreativitas. Dengan tagline jujur, Hebat sekali ajang ya, dan awal acara pula kami akan membacakan terlebih dahulu mengenai tata cara dan sistem daring pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk menjaga ketertiban dan kelancaran acara, fitur audio untuk seluruh peserta daring sudah kami nonaktifkan. Yang kedua, Lomba AKPDBK 2020 hari ini juga telah disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga, selalu mematuhi standar protokol pencegahan COVID-19 dengan cara selalu menggunakan masker dimanapun Anda berada, tetap menjaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan secara berkala. Ya, dan sebelum kita memasuki seluruh rangkaian acara pada hari ini, terlebih dahulu kita akan bersama mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Musyafaq Asyari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, perkenankan pada pagi hari ini saya memimpin doa dengan keyakinan kami, keyakinan saya yaitu agama Islam. Kepada Bapak Ibu yang lain dan saudara sekalian, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azima sultanik. Ya Allah, Engkau yang tunggal, pada pagi hari ini kami munajat kepadamu ya Allah. Kami telah melaksanakan penilaian ajang kreasi anak kami
peserta didik berkebutuhan khusus di tahun 2020 ini di bulan November. Kami dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu sekali atas nama, dan itu semuanya adalah atas ridho dan barokah-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang tunggal, Engkau yang maha pengampun. Ampunilah kami ya Allah yang penuh dengan dosa. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah guru-guru kami. Ampunilah pimpinan kami yang selama ini telah mengemban amanah yang Engkau berikan. Ya Allah, Engkau yang tunggal. Amanah yang Engkau berikan kepada kami di dalam melaksanakan kegiatan sejak kemarin itu semata-mata karena melaksanakan amanah-Mu. Atas ridho-Mu, atas bimbingan-Mu, sekali lagi kami mohon kepadamu ya Allah, barokah yang senantiasa ingin kami harapkan. Ya Allah, Engkau yang tunggal. Kiranya Engkau senantiasa membimbing kami, Pusat Prestasi Nasional, untuk dapat mengembangkan anak-anak didik kami berkebutuhan khusus, agar mereka menjadi anak-anak yang berkembang potensinya, sehingga mandiri di tengah-tengah masyarakat. Itu tidak lain dan itu tidak akan terjadi kalau Engkau ya Allah tanpa memberikan barokah dan bimbingan-Mu. Oleh karena itu ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau senantiasa membimbing kami di Pusat Prestasi Nasional. Ya Allah, Engkau yang tunggal, banyak kesalahan yang kami perbuat di dalam melaksanakan itu. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna naj'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, ampunilah kami. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Musyafaq Asyari, dan semoga juga doa ini merupakan sebuah pintu untuk kelancaran dan juga keberkahan dari dilaksanakannya acara ini dan seterusnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak bersama sambutan Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Koordinator Fungsi Peserta Didik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk membuka acara pada hari ini, kami mengundang dengan hormat Ibu Rika Rismayati Esos untuk menyampaikan sambutannya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Prestasi Nasional, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang PKLK seluruh Indonesia atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Ajang Kreasi dan Apresiasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus atau KPDBK, yang saya hormati Koordinator Pokja Pendidikan Khusus Pusat Prestasi Nasional, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, orang tua, pendamping peserta didik berkebutuhan khusus, dan yang saya banggakan
siswa-siswi peserta Lomba Ajang Kreasi dan Apresiasi tahun 2020 untuk bulan November. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti acara Ajang Kreasi dan Apresiasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam rangka pengumuman hasil dari lomba tersebut. Pertama-tama saya ingin sampaikan permohonan maaf Bapak Direktur yang pada kesempatan ini beliau berhalangan untuk hadir bersama-sama kita dan beliau meminta saya untuk mewakili. Baik, saya akan bacakan sambutan dari Bapak Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dalam kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, AKPDBK merupakan bagian dari adaptasi prestasi baru di mana kita harus bisa menolak dalam kondisi pandemi ini dan terus mendorong anak-anak kita tetap berprestasi dari rumah. Lomba Ajang AKPDBK adalah salah satu upaya meningkatkan pencarian talenta-talenta peserta didik berkebutuhan khusus yang sebelumnya tidak dapat tersentuh oleh event-event prestasi reguler seperti O2SN, FLS2N, atau LKSN. AKPDBK juga bisa dikatakan sebagai bentuk layanan dari Pusat Prestasi Nasional dalam pengembangan prestasi peserta didik berkebutuhan khusus, di mana sekolah-sekolah luar biasa di bawah binaan Direktorat PMPK telah berhasil melaksanakan program-program untuk pengembangan peserta didik berkebutuhan khusus, diantaranya dengan memaksimalkan penggunaan dana bantuan pemerintah yang selama ini sudah diberikan. Direktorat PMPK sangat mengapresiasi kepada para peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan lomba ini. Diharapkan tidak hanya berprestasi untuk memperoleh juara pada lomba KPDBK ini, tetapi peserta mampu mengembangkan kreativitasnya selama di rumah. Semangat belajar, berkarya, berkreasi, dan berprestasi peserta didik berkebutuhan khusus diharapkan tidak akan berkurang karena sistem belajar yang belum sepenuhnya diperbolehkan untuk bertatap muka. Dan mudah-mudahan ke depan apabila sudah bisa bertatap muka, anak-anak kita bisa lebih berprestasi lagi. Dan jangan lupa, saya kira masih ada ajang untuk AKPDBK di bulan mendatang, dan saya berharap semua anak-anak kita bisa berprestasi, bisa mengikuti kegiatan AKPDBK yang sangat luar biasa ini. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu dan hadirin? Ya, terima kasih atas sambutannya Ibu Rika Rismayati SOS yang sudah mewakilkan sambutan dari Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Bapak dan Ibu, berikutnya kami akan mengundang Ketua Pokja Bidang Pendidikan Khusus sekaligus sebagai Ketua Panitia Penyelenggara untuk menyampaikan laporan kegiatan Lomba AKPDBK 2020. Untuk itu kepada Bapak Aji Kusumanto dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Yang kami hormati Bapak PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional, Bapak Asep Sukmayadi. Yang kami hormati Bapak Direktur PMPK yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Rika. Yang kami hormati Bapak Kabid Pendidikan Khusus Provinsi Banten dan seluruh provinsi yang ada di Indonesia, Bapak Ibu Juri Keabsahan, Juri Bidang Lomba, rekan-rekan panitia, dan adik-adikku sekalian. Izin kami melaporkan Pak Kapus bahwa ajang kreasi dan apresiasi peserta didik berkebutuhan khusus bulan November ini diikuti oleh 244 siswa yang mana telah melewati proses penilaian yang cukup ketat, cukup alot, karena kreasi yang ditampilkan bagus-bagus semua. Dan akhirnya sampailah kita pada saat yang kita tunggu-tunggu ini, yaitu pengumuman pemenang ajang kreasi dan apresiasi peserta didik berkebutuhan khusus bulan November tahun 2020 dengan tema Hari Pahlawan. Bapak Kapus yang kami hormati,
izin menyampaikan insya Allah tahun depan, bulan depan, kita masih ada satu event lagi terkait AKPDBK di bulan Desember yang akan dibuka untuk seluruh, ada 6 jenis ketunaan dengan seluruh jenjang. Mohon kiranya untuk Pak Kapus memberi dukungan dan kepada adik-adik maupun guru, Bapak Ibu Kabid, menginfokan nanti segera ke sekolah maupun siswa ataupun guru untuk berpartisipasi di AKPDBK di bulan Desember. Bapak Kapus yang kami hormati, semoga tahun berikutnya, tahun 2021, ajang kreasi ini dapat lebih berkembang dan mewadahi berbagai macam kreasi peserta didik berkebutuhan khusus lainnya, sehingga diperoleh talenta-talenta baru yang berprestasi. Demikian laporan yang kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Aji Kusumanto yang sudah memberikan laporannya. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyimak bersama arahan dari pelaksana tugas Kepala Pusat Prestasi Nasional, Bapak Asep Sukmayadi, sekaligus menutup kegiatan Lomba AKPDBK tahun 2020. Bapak dan Ibu, mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur PMPK, Ditjen PAUD Dikdasmen, para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, para Kepala Sekolah dan Guru Pembina, para orang tua dan peserta AKPDBK yang berbahagia, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas karunia-Nya sehingga kita sampai pada acara penutupan AKPDBK, ajang kreasi dan apresiasi peserta didik berkebutuhan khusus dengan sehat walafiat. Kegiatan ini adalah wadah bagi siswa berkebutuhan khusus untuk menggali potensi, bakat, dan prestasi yang tidak diselenggarakan di kegiatan lomba-lomba reguler seperti FLS 2N, KOSN, LKSN, dan sebagainya. Kegiatan AKPDBK diselenggarakan setiap bulan yang dapat diikuti oleh siswa berkebutuhan khusus secara individual atau perorangan dan tidak mewakili satu daerah secara daring. Kegiatan ini mulai diselenggarakan sebagai bentuk adaptasi kebiasaan berprestasi baru pada masa pandemi COVID-19 dan juga sebagai ajang apresiasi dan menggali kemampuan siswa yang belum mendapat kesempatan untuk mengikuti kegiatan reguler yang bisa diikuti dari rumah. Kedepan, kegiatan ini akan terus kita laksanakan secara rutin, dan meskipun mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kita tetap akan melaksanakan kegiatan ini secara daring, sekaligus membiasakan anak-anak untuk memahami dan memanfaatkan teknologi internet secara lebih baik. Terima kasih kepada guru pembina, para orang tua siswa, para juri, dan seluruh panitia yang telah mendukung terselenggaranya AKPDBK dengan baik. Selamat kepada para juara dan jangan berpatah semangat. Bagi yang belum mendapatkan kesempatan, percaya kalian semuanya adalah juaranya. Atas izin dari Bapak Ibu semua, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan AKPDBK secara resmi saya nyatakan ditutup. Ya, dengan ini Lomba AKPDBK tahun 2020 jujur itu juara Resmi ditutup. Sekali lagi Bapak Ibu boleh tepuk tangan yang paling meriah.
Dan mari kita beri juga tentunya sebuah apresiasi atas keterlibatan seluruh pihak yang sudah mensupport dari rangkaian AKPDBK tahun 2020 ya. Iya, betul sekali Sabil. Kami ingin mengingatkan kembali, jangan lupa untuk mengikuti ajang kreasi dan apresiasi peserta didik berkebutuhan khusus ini pada besok bulan Desember. Nanti karena akan dibuka untuk semua jenis kreasi. Luar biasa Luar sekali biasa ya. Dan registrasinya juga sudah dibuka, jadi silakan saja untuk bisa langsung mendaftarkan diri. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, Sabil, Ya. inilah waktu yang ditunggu-tunggu. Kita akan mengumumkan para pemenang lomba AKPDBK tahun 2020. Kami berdua izin untuk berpindah posisi sejenak. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan saksikan bersama. Inilah dia, para pemenang lomba untuk kategori Aktivitas mandiri di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dewan Juri Lomba Aktivitas Mandiri di Rumah mengucapkan selamat kepada para peserta lomba yang telah mengirimkan videonya. Tetap berkarya dari rumah dengan jujur, karena jujur itu juara. harapan ketiga, kategori aktivitas mandiri di rumah. Selamat kita ucapkan kepada Dwi Cesia Syahfitri NST dari SLBE Negeri Pembina Tingkat Provinsi Sumatera Utara. Harapan kedua kategori aktivitas mandiri di rumah. Selamat kepada Muhammad Irsad Raffi Ansyah, SLB B C Optimal, Jawa Timur. Harapan pertama, kategori aktivitas mandiri di rumah. Selamat kepada Rehana Az-Zahra, SLB Negeri Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebagai juara ketiga kategori aktivitas mandiri di rumah, selamat kepada Yosi Nur Aini, SLBN Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Juara kedua masih dengan kategori aktivitas mandiri di rumah. Selamat kita ucapkan kepada Hairuri Mubarok, SLB A Pembina Tingkat Nasional DKI Jakarta. Dan meraih juara pertama kategori aktivitas mandiri di rumah. Selamat kepada Hafiz Aditya Ramadan, SLB Negeri Bogor, Jawa Barat. Itulah tadi para juara dengan lomba kategori aktivitas mandiri di rumah. Dan sekarang kita akan beranjak, kategori selanjutnya adalah memainkan alat musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juri lomba memainkan alat musik solo gitar akustik pada AKPDBK 2020. Mengucapkan selamat atas keikutsertaan para peserta didik ABK mengikuti lomba ini. Kami sudah melihat karya-karyanya keren gitu kan. Tetap semangat, tingkatkan terus kemampuan dan kreativitas Anda supaya bakat-bakat Anda bisa berkembang secara optimal. Ingat, jujur itu juara. Harapan ketiga, kategori memainkan alat musik. Selamat kepada Dirta Dharma Andini dari SLB Negeri Bogor, Jawa Barat. Harapan kedua kategori memainkan alat musik. Selamat kepada Vito Zikrullah, SLBA dan A plus ganda El Safan, DKI Jakarta. Harapan pertama, kategori memainkan alat musik. Selamat kepada Helmi Raihan Muafa dari SLB Negeri 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sebagai juara ketiga kategori memainkan alat musik, selamat kepada Ozi Surya Cahyono, SLBA Aisyah, Ponorogo, Jawa Timur.
Juara kedua, kategori memainkan alat musik. Selamat kepada Nathaniel Kenak Kristanto dari SLB Negeri Semarang, Jawa Tengah. Sebagai juara pertama kategori memainkan alat musik, selamat kepada JC Alexander Luhukwan, SLBA dan A plus ganda El Safan DKI Jakarta. Selamat kepada para pemenang kategori memainkan alat musik. Berikutnya kita akan masuk dengan membacakan kategori lomba tutorial penggunaan aplikasi gawai. Kami dari juri lomba tutorial penggunaan aplikasi gawai mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mengirimkan dan berpartisipasi, dan selamat kepada para juara. Jujur itu juara. Harapan ketiga, kategori tutorial penggunaan aplikasi gawai. Selamat kepada Rian Ivandi dari SLBN 31 PKLK Negeri Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Harapan kedua kategori tutorial penggunaan aplikasi gawai. Selamat kepada Lucky Prastio, SLB Negeri Purbalingga, Jawa Tengah. Harapan pertama, kategori tutorial penggunaan aplikasi gawai. Selamat kepada Rahmat Amroji dari SLBN 2 Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan peraih juara ketiga kategori tutorial penggunaan aplikasi gawai. Selamat kepada Simon Sufmela, SLBA dan A plus ganda El Safan DKI Jakarta. Mendapatkan juara kedua kategori tutorial penggunaan aplikasi gawai. Selamat kepada Agung Raman dari SLBA PRPCN Palembang, Sumatera Selatan. Peraih juara pertama kategori tutorial penggunaan aplikasi gawai. Selamat kepada Ahmad Nazimullah, SLBA Negeri 3 Martapura, Kalimantan Selatan. Kami ucapkan selamat kepada para juara dari kategori tutorial penggunaan aplikasi gawai. Dan berikutnya Bapak dan Ibu, kita akan masuk dalam pembacaan kategori bercerita kisah kepahlawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, perkenalkan kami dari tim juri bercerita tentang kisah kepahlawanan. Kami sangat bangga kepada adik-adik, tetap jaga sportivitas karena jujur itu juara. Harapan ketiga, kategori bercerita kisah kepahlawanan. Selamat kepada Hanif Setiawan Pratama dari SLB Putra Harapan Bojonegoro, Jawa Timur. Harapan kedua kategori bercerita kisah kepahlawanan. Selamat kepada Syifa Nadifa, SLB YPAC Kota Malang, Jawa Timur. Harapan pertama, kategori bercerita kisah kepahlawanan. Selamat kepada Nova Aurora Bawono dari SMKN 9 Malang, Jawa Timur. Selanjutnya, peraih juara ketiga kategori bercerita kisah kepahlawanan. Selamat kepada Azalia Nur Anissa, SLB Negeri Salatiga, Jawa Tengah. Mendapatkan juara kedua kategori bercerita kisah kepahlawanan. Selamat kepada Alta Denis Pramana Putra Jaya dari SLBN Boyolali, Jawa Tengah. Puncak tertinggi juara pertama kategori bercerita kisah kepahlawanan. Selamat kepada Murdiansa, SLBN Sungai Liat, Bangka Belitung. Demikian para juara kategori bercerita kisah kepahlawanan telah kita saksikan bersama. Berikutnya kita akan masuk pada kategori menyanyi lagu perjuangan.
kami, Profesor Budianto, Mbak Nina Tamam, dan Tamam Hussein, juri menyanyi lagu Perjuangan AK PDBK 2020, mengucapkan selamat kepada para pemenang, dan buat mereka yang masih belum beruntung, terus semangat. Semangat, semangat berlatih dan terus semangat. Ingat, jujur itu juara. Harapan ketiga, kategori menyanyi lagu Perjuangan. Selamat kepada Diki Wahyudi dari SLB Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Sebagai harapan kedua, kategori menyanyi lagu Perjuangan. Selamat kepada Fidelio Calvani, SLB Purba Adisuta, Jawa Tengah. Harapan pertama, kategori menyanyi lagu Perjuangan. Selamat kepada Agatha Naomi Biliandra dari Sekolah Khusus Santo Fransiskus Assisi, Kalimantan Timur. Peraih juara ketiga, kategori menyanyi lagu Perjuangan. Selamat kepada M. Rifani Putra Atola, SSKH Spektrum, Banten. Mendapatkan prestasi juara kedua, kategori menyanyi lagu Perjuangan. Selamat kepada Bagas Nur Hasan dari SLB Negeri 1 Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menorehkan prestasi sebagai juara pertama kategori menyanyi lagu Perjuangan. Selamat kepada Evelyn Fedona Fonpet, SKH Spektrum, Banten. Selamat kepada para penyanyi handal untuk kategori menyanyi lagu Perjuangan. Berikutnya kita akan bacakan kategori terakhir, yaitu kategori Cipta Baca Pantun Kepahlawanan. Jujur itu juara. Jujur itu juara merupakan jargon dari Lomba Ajang Kreasi dan Apresiasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. Kami, juri Lomba Cipta dan Baca Puisi, memberikan ucapan selamat kepada para peserta yang telah mengirimkan hasil karyanya. Kalian luar biasa. Selamat kepada para pemenang. Harapan ketiga, Cipta Baca Pantun Kepahlawanan. Selamat kepada Rehan Dwi Juliansyah dari SLB Negeri Bintan, Kepulauan Riau. Selanjutnya, harapan kedua, kategori Cipta Baca Pantun Kepahlawanan. Selamat kepada Ceisha Hani Juliani, SLB Negeri Semarang, Jawa Tengah. Harapan pertama, kategori Cipta Baca Pantun Kepahlawanan. Selamat kepada Nur Sultan Fasya dari SLB Negeri Tenggarong, Kalimantan Timur. Dan sebagai juara ketiga, kategori Cipta Baca Pantun Kepahlawanan diraih oleh Mi Putu Julia Dara Puspita, SLB Cemarawilis, Kalimantan Timur. Inilah dia juara kedua Cipta Baca Pantun Kepahlawanan. Selamat kepada Hamsyah dari SLB Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Mencatatkan prestasi sebagai juara pertama kategori Cipta Baca Pantun Kepahlawanan. Selamat kepada Mahendra Budi Utomo, SLB N Boyolali, Jawa Tengah. Iya, kita ucapkan selamat sekali lagi kepada para pemenang dari masing-masing kategori. Ya. Ada 6 kategori ya. Betul, luar biasa sekali tentunya catatan atau juga raihan-raihan yang sudah bisa ditancapkan oleh para pemenang.
Dan tentunya ini menjadi sebuah motivasi, menjadi sebuah pengingat dan spirit bersama untuk kembali berprestasi di bulan Desember mendatang ya Beta. Betul, ya? setuju Kak Sabil. Dan kita juga ingin mengingatkan kepada adik-adik yang belum beruntung menjadi juara yang kali ini, jangan lupa terus semangat berlatih supaya bulan depan Anda jadi juaranya. Iya, ya? betul sekali. Baik, Dan inilah di akhir penghujung acara dari rangkaian kita pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama semua pihak. Terutama kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kalau begitu kami berdua mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. betul, dan tentunya kembali mengingatkan kita semua untuk tetap sehat dan menjaga protokol kesehatan. Ya. Betul, jangan lupa jujur itu juara. Saya Beta Susanto. Saya Sabil Zaidan, selamat siang dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuang jujur